Selamat malam, perkenalkan, nama saya Diva Dayang Rasmonda dengan NIM 4202227083. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya, yaitu Rumah Mewah Bangunan Tropis. Berikut adalah studi literatur bangunan tropis. Yang pertama, pengertiannya. Arsitektur tropis merupakan pendekatan desain arsitektur yang merespon secara aktif terhadap karakteristik iklim tropis, seperti suhu udara yang tinggi, kelembaban yang tinggi, serta curah hujan yang cukup besar sepanjang tahun. Tujuan utama dari arsitektur tropis adalah menciptakan kenyamanan termal, visual, dan sirkulasi udara alami tanpa ketergantungan besar terhadap energi buatan. Desain tropis tidak hanya berkaitan dengan iklim, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis, budaya lokal, serta ketersediaan material alami di sekitar lokasi bangunan. Oleh karena itu, arsitektur tropis seringkali bersifat kontekstual, berakar dari tradisi lokal, dan memanfaatkan teknologi pasif. Tujuannya, terciptanya konsep tropis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenyamanan termal, mampu mempertahankan suhu dalam bangunan. Yang kedua, keselarasan lingkungan dengan membuat sebuah bangunan tersebut terlihat seperti menyatu dengan alam atau lingkungan sekitar bangunan. Yang ketiga, efisiensi energi, dapat menghemat biaya estimasi penggunaan listrik pada bangunan tersebut. Studi literatur bangunan tropis ada juga fasilitas pendukung seperti taman dalam bangunan atau tanaman peneduh di sekitar rumah, pembuatan kolam atau air mancur sebagai pendingin alami, kanopi atau sunshade sebagai pelindung sinar matahari langsung, sistem talang air yang menangkap air hujan dan dimanfaatkan kembali. Karakteristiknya, beberapa karakteristik utama dari arsitektur tropis meliputi: yang pertama, atap miring dan overstack lebar, digunakan untuk melindungi bangunan dari hujan deras dan panas matahari langsung. Yang kedua, ventilasi silang untuk memungkinkan udara segar dan mendorong udara panas keluar. Yang ketiga, penggunaan material lokal dan alami seperti kayu, bambu, batu alam, dan bata untuk membantu pengaturan suhu dan kelembaban. Yang keempat, plafon tinggi dan void, memberikan ruang untuk sirkulasi udara panas ke atas dan menciptakan rasa tapak. Yang kelima, bukaan besar dan roster, memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara, serta mengurangi penggunaan lampu dan pendingin buatan. Yang terakhir, yang keenam, penggunaan warna cerah, membantu memantulkan panas dan mengurangi radiasi termal. Berikut studi kasusnya, yaitu ada 3, antara lain. Yang pertama, studi kasus 1, Omah Boto House, karya dari Andi Rahman. Yang kedua, A+A House, karya Lucky Widya. Yang ketiga, Aura Wikara House, karya Andra Matin. Berikut ini adalah data existingnya. Matahari terbit dari timur ke barat. Bagian terpanjang dari bangunan menghadap timur dan barat. Akses ke tapak melalui gang lestari. Kebisingan berasal dari daerah pemukiman yang berada pada bagian utara, timur, dan selatan. Kebisingan berasal dari jalan gang lestari. Untuk analisis mataharinya, matahari terbit dari timur ke barat. Bagian terpanjang dari bangunan menghadap timur dan barat. Untuk responnya, mengurangi cahaya matahari siang dan sore dengan menggunakan pelindung di jendela pada warna merah. Untuk analisis aksesibilitasnya, akses ke tapak melalui gang lestari. Untuk responnya, jalan masuk ke bangunan hanya punya satu opsi sehingga dibuat entrance di depan gang lestari. Untuk analisis kebisingannya, kebisingan berasal dari daerah pemukiman yang berada pada bagian utara, timur, dan selatan. Kebisingan berasal dari jalan gang lestari. Untuk responnya,
dengan membuat bangunan mundur ke belakang selebar 8 meter. Berikut 10 konsep bangunan tropis yang ada pada rumah saya. Yang pertama, atap miring dengan kemiringan tinggi. Bangunan ini menggunakan atap pelana dan juga atap miring dengan kemiringan sebesar 30 derajat. Dengan kemiringan atap ini dapat membuat air hujan mengalir dan dimanfaatkan dengan penggunaan talang air di setiap sisi atap. Yang kedua, ventilasi alami yang baik. Ventilasi alami dicapai melalui penggunaan jendela dan pintu berukuran sedang hingga besar, serta adanya lubang ventilasi silang atau cross ventilation. Hal ini menciptakan sirkulasi udara yang baik, menjaga suhu dalam ruang tetap nyaman, dan mengurangi kelembaban. Yang ketiga, penggunaan material alami. Material seperti kayu dan batu alam digunakan pada bangunan ini karena kemampuannya menyerap panas dan kelembaban secara alami. Selain itu, material ini juga memberikan kesan natural yang selaras dengan lingkungan tropis. Yang keempat, pencahayaan alami yang melimpah. Desain bangunan mengutamakan bukaan dan orientasi ruang agar cahaya matahari dapat masuk secara optimal ke dalam ruangan. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan di siang hari. Yang kelima, overstack atau talang lebar. Elemen overstack dan talang dengan ukuran lebar diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap panas matahari langsung dan tempias air hujan. Menurut Cortina, desain ini efektif di dalam mengurangi radiasi panas serta meningkatkan kenyamanan termal dalam ruang. Yang keenam, orientasi bangunan yang tepat. Bangunan menghadap ke bagian barat daya. Untuk bagian barat terdapat balkon luas dengan kanopi kayu, membuat bangunan pada bagian tersebut tidak terkena sinar matahari langsung. Yang ketujuh, penggunaan warna cerah. Warna abu-abu muda mendominasi tampilan eksterior bangunan. Menurut Cortina, warna-warna cerah dapat membantu memantulkan panas matahari, sehingga mengurangi serapan panas oleh permukaan bangunan. Yang kedelapan, ruang terbuka dan integrasi dengan alam. Kehadiran taman, teras, dan kolam menciptakan lingkungan yang lebih sejuk, alami, dan nyaman. Selain itu, area ini menjadi ruang sosial dan relaksasi yang terbuka bagi penghuni. Yang kesembilan, tinggi plafon yang ideal. Plafon yang tinggi menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan mendukung sirkulasi udara vertikal yang baik, sehingga membantu menjaga suhu ruang tetap nyaman. Yang terakhir, yang ke-10, penggunaan kanopi. Kanopi pada bagian carport dapat memberikan perlindungan tambahan dari panas matahari dan hujan. Selain fungsional, elemen ini juga menambah nilai estetika pada fasad bangunan. Dan berikut adalah gambar kerja saya. Terima kasih dan selamat menonton.